Sering sekali kita ketiga kali melakukan perjamuan kudus, mungkin kita bertanya, kenapa pastor selalu encourage kita supaya setiap hari di rumah-rumah kita bersama-sama dengan keluarga kita mengambil perjamuan, yaitu tubuh dan darah Kristus. Saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Salah satu agenda penting mereka setiap kali mereka berkumpul itu adalah memecahkan roti. Ada sesuatu yang spesial ketika kali mereka melakukan suatu perjamuan kudus. Saudara ingat ketika kali malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Itu pas sebelum dia pergi ke Taman Getsemani. Dia kumpul dalam perayaan Paskah mengingat bangsa Israel dulu keluar dari Mesir. Mereka terus melakukan Paskah tersebut. Jadi malam itu Yesus juga mengambil roti dan mengambil anggur. Saudaraku, kali itu Yesus menyampaikan suatu deklarasi yang murid-murid Tuhan Yesus pun belum pernah mendengarkannya. Bahkan semua orang Yahudi pun belum pernah mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Karena konotasi daripada orang Israel ketiga kali melakukan perjamuan kudus, mereka tahu itu adalah daging daripada domba dan darah daripada domba. Jadi mereka memperingatinya dengan pandangan bahwa itu adalah darah daripada domba dan daging daripada domba. Mengacu kepada apa yang dulu bangsa Israel alami di Mesir. Jadi setiap tahun mereka merayakannya. Setiap tahun mereka merayakan. Sampai genap waktu saat Yesus mengambil perjamuan. Tepat pada saat malam sebelum dia diserahkan. Statementnya Yesus berkata, "Inilah tubuhku." Dan kemudian dia berkata, "Inilah darahku." Itu adalah suatu statement ribuan tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu baru terjadi. Dan kemudian saudaraku, Yesus berkata, "Makanlah dan minumlah." Dan kemudian Yesus berkata bahwa dia tidak makan lagi sebelum dia menikmati anggur yang baru. Kapan itu terjadi? Yaitu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menjumpai murid-muridnya. Salah satunya adalah dalam perjalanan di Emmaus. Ada 2 orang murid-muridnya. Perjalanan itu dari Yerusalem kepada Emmaus, saudaraku yang kekasih. Mereka sedang kecewa. Mereka sedang letih. Mereka sedang kehilangan kegairahan. Dan mereka tidak mengerti juga apa yang dikatakan oleh kitab suci. Namun ketika kali Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka belum mengenal Yesus. Karena ada selubung yang menghalangi mata mereka. Ketika mereka sampai di Emmaus, saudaraku, Yesus memecahkan roti. Dan kemudian kali itu mata mereka terbuka. Mereka mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dan mereka memperoleh kekuatan baru. Hari itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Mereka memperoleh kekuatan baru. Hati mereka berkobar-kobar. Firman Tuhan berkata, saudaraku, hati mereka berkobar-kobar. Selubung mereka dibukakan ketika kali Yesus memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang luar biasa tentunya terjadi dalam perjamuan kudus. Nah, saya ingin bacakan kepada setiap kita semuanya kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Dikatakan begini firman Tuhan, ayat yang ke-23. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu," Paulus katakan, apa yang dia teruskan kepada gereja Tuhan, ya, kepada jemaat yang di Korintus. Dan kali ini untuk setiap kita semuanya, jemaat Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan.
Dia tangkap ini suatu pewahyuan daripada Tuhan. Dia tangkap ini bahwa ini adalah sesuatu hal yang berasal daripada isi hati Tuhan. Apa itu, saudaraku? Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Pewahyuan ini bicara yang diteruskan ini kepada jemaat, bicara tentang mengingat kembali apa yang Yesus lakukan ketika kali dia mengambil roti. Pada waktu malam dia diserahkan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang kasih, firman Tuhan katakan menjadi peringatan akan Yesus. Ketiga kali dia berkata, "Inilah tubuhku. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Dan kemudian firman Tuhan berkata, ayat yang ke-25, "Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru.'" Saudaraku, firman Tuhan katakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sedikit, saudaraku, perjanjian baru. Perjanjian lama tentunya ada. Perjanjian lama, saudaraku, berkata bahwa dosa Bapak, Tuhan ingat loh. Tuhan hukum bahkan sampai kepada keturunan ketiga, keempat. Dosa Bapak. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, kalau Anda baca kitab Ibrani pasal yang ke-8, Ibrani pasal 10 berkata, Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Saudaraku, jadi ada suatu perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, dan ketiga kali darah itu dikatakan, darah ini adalah perjanjian baru. Mengacu kepada pembayaran yang Yesus telah bayarkan untuk membayar semua dosa-dosa kita. Baik dosa yang turun daripada nenek-nenek moyang kita, dosa yang kita lakukan, semua dosa yang kita perbuat. Saudaraku, bahkan dosa yang ada di dalam diri kita telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Sehingga kitab Ibrani itu berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Itulah perjanjian yang baru. Dan firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan apa? Akan Kristus. Jadi kita mengingat dia. Setiap kali Anda mengambil tubuh dan darah Yesus, renungkanlah dia, ingatlah dia. Saudaraku yang kekasih, amin. Jadi, saudaraku, bukan mengingat yang lain. Bukan untuk mengkoreksi diri kita, bukan. Tapi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, mata hati kita mengingat kepada korban Yesus. Mengingat kepada kasihnya Yesus bagi kita semuanya. Firman Tuhan berkata begini berikutnya. Sebab, ya, setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudaraku yang kekasih, setiap kali kita minum cawan itu, kita memberitakan kematian Yesus sampai dia. Jadi kita mengingat, besar sekali kasih Tuhan kepadaku. Besar sekali cinta Tuhan kepadaku. Sehingga dia rela mati di kayu salib oleh karenaku. Jadi kita renungkan kasih Tuhan. Kita renungkan kematiannya oleh karena kasihnya yang begitu besar bagi kita. Nah, saya lanjutkan ayat berikutnya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, saudaraku, sering sekali kita salah membaca ayat ini. Kita berpikir kita lah yang tidak layaknya.
Padahal waktu saat orang-orang percaya menerima tubuh dan darah Yesus, dia mengingat betapa besarnya kasih-Nya Tuhan yang sudah membayar ketidaklayakan kita. Tapi ayat ini berkata, sebenarnya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Jadi bukan Anda dan saya yang tidak layak. Kita orang-orang percaya. Semuanya kita layak oleh karena darah Yesus. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, ada cara yang tidak layak. Itu yang tidak sesuai. Cara yang tidak layak itu, yaitu jikalau kita tidak memandang bahwa itu adalah tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah. Karena tubuh Yesus telah menanggung semua sakit penyakit kita. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Amin. Jadi dalam tubuh Yesus, Yesus tanggung semua sakit penyakit kita. Kitab Yesaya pasal 53. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudaraku, dan ayat yang berikutnya berkata, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Jadi ketiga kali kita mengambil tubuh Tuhan, kita mengingat Dia. Kita mengingat bahwa dalam tubuh Tuhan, semua sakit penyakit kita telah tertimpa atas Dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itulah tubuh Kristus. Itu cara yang layak menerima tubuh Yesus. Nah, bagaimana cara yang layak menerima darah Yesus? Cara yang layak menerima darah Yesus. Ingatlah bahwa darahnya telah ditumpahkan. Darah yang lebih mahal daripada semua domba-domba Israel. Kalau domba Israel menghapuskan mereka dari dosa mereka, tahun depan mereka mempersembahkan lagi. Imam besar mempersembahkan lagi. Karena mereka selalu diingatkan akan adanya dosa. Itulah kelemahan, ketidakberdayaan korban yang dikorbankan oleh bangsa Israel. Ketidaksempurnaan. Tetapi korban Yesus sempurna. Firman Tuhan berkata, Dia telah dikorbankan sekali. Cukup hanya sekali. Dan itu berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Sehingga saudaraku, cara yang layak kita menerima darah Yesus adalah renungkan cintanya sehingga darahnya itu telah dicurahkan bagi kita. Menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kita. Dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Bahkan telah menjadikan kita yang berdosa menjadi kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapannya. Kitab Kolose 1 ayat 20, 21, 22 menceritakan, menyatakan itu. Dia telah menjadikan kita kudus, tak bercacat, tak bercelah oleh korban Yesus. Itu cara yang layak ketika kali kita menerima darah Yesus. Saudaraku yang kasih. Dan kita ambil darah itu, kita mengucap syukur. Melihat korbannya yang telah menghapus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih, tentang tubuh Yesus, Anda pasti ingat. Kalau Anda baca kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata kepada bangsa Israel yang datang begitu banyak, ribuan orang datang kepada Yesus. Karena beberapa hari yang lalu, Yesus memberi mereka makan. 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang laki-laki. Tidak dihitung wanita dan anak-anak. Jadi prediksi kita, sekitar 15.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya saudaraku mereka mencari Yesus. Yesus sudah menyeberang ke seberang. Mereka datang mengitarin danau tersebut mencari Yesus. Dan Yesus berkata, engkau datang oleh karena roti itu. Tapi aku berkata kepadamu, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, apa yang Yesus maksud? Ternyata Yesus memberitakan tentang roti hidup. Roti hidup. Apa itu roti hidup, saudaraku? Yesus berkata, saudaraku, nanti Anda baca kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-48. Yesus berkata, akulah roti hidup. Ayat 49 berkata, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Yesus membandingkan roti hidup itu dengan mana yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun. Anda perlu sekilas
Setiap hari bangsa Israel makan mana. Dan mana itu turun dari surga. Saudara yang kasih. Setiap pagi mereka mendapatkan, kecuali pada hari Sabat. Mereka mendapatkannya. Mereka mendapatkan setiap hari. Sepanjang 40 tahun. Mereka mendapat roti yang turun dari surga yang disebut dengan mana. Tapi Yesus berkata, nenek moyangmu telah makan mana, mereka mati. Tapi ayat sebelumnya berkata, akulah roti hidup. Berarti Yesus lebih hebat, lebih berkuasa, lebih powerful daripada mana yang dimakan oleh bangsa Israel. Amin, saudaraku. Dan kalau Anda baca berikutnya, Yesus sedang membicarakan tubuhnya yang terpecah-pecah, yang perlu setiap kita memakannya. Dan kalau bangsa Israel memakan mana itu, saudaraku, mereka nggak pernah sakit. Sepanjang 40 tahun. Mereka makan mana? Udara panas siang hari yang sangat terik. Udara dingin malam hari yang sangat dingin. Namun mereka tidak mengalami sakit. Saudaraku, mereka disuplai setiap hari dengan makanan yang lebih berkualitas daripada makanan manapun. Karena mana itu turun dari surga. Percayakah Anda? Setiap kali Anda menerima tubuh Yesus, roti perjamuan itu, Anda sedang menerima roti yang hidup, yaitu tubuh Yesus. Yang jauh lebih berkuasa daripada mana yang dimakan oleh bangsa Israel. Saya baca ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, nanti Anda bisa baca berikutnya, ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Daging yang diberikan untuk kehidupan dunia. Jadi, saudaraku yang kasih, itu penting. Firman Tuhan berkata ayat yang berikutnya. Ayat yang 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat yang ke-55, ayat di atasnya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Amin. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudaraku yang Tuhan kasihi, yang saya juga kasihin, mari ambil bagian, ambil setiap hari perjamuan di rumah kita masing-masing. Terima tubuh Yesus, terima darah Yesus, dan lakukan dengan cara yang benar. Anda dan saya orang yang layak menerima tubuh dan darah Yesus. Caranya perlu Anda lakukan cara yang benar. Ingat tubuh Yesus untuk semua sakit penyakit kita. Ingat darah Yesus, semuanya karena cintanya yang menghapus semua dosa dan pelanggaran kita. Setiap kali kita menikmati tubuh dan darah Yesus, ingatlah itu adalah tanda cintanya Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan memberkati semuanya kita. Shalom.